Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis tentu saja dari aspek hukum tata negara soal bahwa calon presiden dan atau wakil presiden yang ikut di perhelatan 14 Februari 2024 itu bisa ikut serta dalam Pilkada 2024. Loh, kok bisa? Nah, saya tentu saja tidak melihat dari aspek etis atau tidak etisnya, elok atau tidak elok. Yang saya bahas tentu saja dari aspek hukum tata negara. Mungkinkah pasangan atau calon presiden dan atau calon wakil presiden yang gagal di kontestasi pada tanggal 14 Februari 2024 itu kemudian ikut mencalonkan di kontestasi pemilihan kepala daerah, baik dia menjadi gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Paling tidak dua yang kita soroti. Pertama dari sisi hukum, mungkinkah? Yang kedua dari sisi tahapan, bentrokkah? Kita bahas dulu dari sisi hukum tata negara. Dari aspek atau optik hukum tata negara, tidak ada satupun norma yang membatasi seseorang yang sudah berlaga dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden kemudian gagal lalu mencalonkan diri menjadi peserta calon pemilihan kepala daerah. Tidak ada. Kalau tidak ada tentu saja tidak dilarang, dan kalau tidak dilarang tentu saja boleh. Yang kedua, dari sisi tahapan, apakah dimungkinkan? Sahabat kanal Otong Rosandi, pemilu serentak pada tanggal 14 Februari dilaksanakan pada tahun 2024 itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Selesai perhelatan itu, kemudian di akhir atau di penghujung di November 2024 akan juga dilaksanakan pilkada serentak kepala daerah di seluruh Indonesia. Nah, perhelatan itu sendiri direncanakan tanggal 27 November 2024. Pertanyaannya, kapan kemudian pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan? Tahapannya itu dipastikan akan dimulai untuk tahapan pencalonan itu pada tanggal 28 Agustus sampai 21 September. Artinya perhelatan Pilpres sudah selesai, termasuk juga perhelatan pemilihan anggota legislatif baik DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Jadi politisi yang gagal di perhelatan itu, termasuk calon presiden dan atau calon wakil presiden yang gagal di Pilpres, itu bisa ikut serta di pilkada pada bulan November pada tahun yang sama itu. Mengapa? Karena tahapannya ternyata tidak bentrok. Itu yang bisa saya analisis pada kesempatan ini, dan kesimpulannya tentu saja untuk para politisi berhitunglah secara cermat. Mengapa? Karena bisa jadi perhelatan-perhelatan itu bisa menjadi seperti pedang bermata dua. Bisa saja pemilu legislatif dan pemilu presiden itu dipandang sebagai sebuah langkah untuk melakukan pemanasan, tetapi bisa juga langkah itu menjadi bumerang, karena masyarakat bisa saja menilai bahwa kok untuk memimpin daerah misalnya coba-coba
Coba dulu di pileg gagal, lalu kemudian daftar di pilkada. Coba di pilpres tidak jadi, lalu kembali menjadi calon gubernur. Sekali lagi, sekalipun dari sisi hukum tata negara tidak ada larangan, tetapi di balik itu semua ada juga etika penyelenggaraan pemerintahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diskusikan topik-topik yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih sahabat kanal Otong Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.